Oke, halo guys. Jadi di beberapa video yang lalu saya pernah share bahwa salah satu high income skill yang kita harus kuasai itu bukan harus kita kuasai ya, maksudnya salah satu dari high income skill yang bisa kita kuasai itu adalah trading forex. Jadi saya jelasin dulu ya. High income skill atau keterampilan yang menghasilkan income yang besar itu adalah keterampilan-keterampilan yang kalau kita kuasai itu bisa memberikan kita income yang tidak terbatas. Karena ada juga nih yang nanya di Instagram saya @gdbp, kenapa kok high income skill-nya itu digital marketing, salesmanship atau skill jualan gitu ya, closing the sales dan segala macam, dan trading forex dan trading saham gitu ya yang saya mention. Kenapa nggak misalnya skill buat animasi, skill buat mendesain, skill buat create content creator, itu kan juga bisa jadi income-nya besar. Ya benar, kita jadi arsitek income bisa besar, jadi dokter juga income-nya besar. Itu juga bisa dibilang sebagai high income skill. Tapi yang saya kasih contoh, jadi seperti digital marketing, skill berbisnis atau skill menjual, skill untuk trading forex dan saham, itu adalah beberapa. Oke, yang pertama itu adalah beberapa. Ada nggak yang lain yang banyak? Oh, banyak banget. Selain 4 tadi banyak. Misalnya skill negosiasi, skill investasi itu banyak banget. Dan syarat kedua yang bisa menjadi high income skill itu adalah skill-skill yang bisa memberikan kita income yang tidak terbatas. Kalau misalnya kita menjadi, kenapa saya nggak bilang skill content creator, kenapa saya nggak mention di sana? Kenapa? Karena kalau kita menjadi content creator di sebuah perusahaan, oke, gaji bisa besar, saya setuju. Tapi ada batasan dari gaji yang bisa kita terima. Nah, batasan itulah yang menyebabkan kenapa saya nggak menyebutkan skill-skill itu di dalam contoh dari high income skill. Karena ada batasannya. Misalnya nih, kita digaji, oke anggaplah gede ya, 30 juta deh sebulan. Sebagai content creator misalnya, sebagai manajer konten misalnya. 30 juta atau sebulan. Tapi ya udah, ada cap-nya, ada limitnya. Sedangkan kalau misalnya kita jago jualan, jago closing gitu ya, bisa nggak kita punya income 100 juta sebulan? Bisa banget. Kalau misalnya kita jago trading forex, jago trading saham, ada nggak orang yang income-nya sampai ratusan juta? Ada. Jadi itulah kenapa saya sebutkan contohnya itu. Nah, cuman bukan itu yang mau saya bahas dalam video ini. Tapi ada yang komen seperti ini. Kenapa kok trading forex? Trading forex itu kan judi. Ada yang bilang trading forex itu judi, ada yang bilang trading saham itu judi. Sehingga lebih baik kalau kita bisnis beneran aja. Sekalian aja create bisnis gitu kan, bikin startup itu kan lebih real. Nah oke, jadi itu yang mau saya bahas. Oke, jadi kalau sekarang kita bilang trading forex itu beresiko ya, kita bicara resikonya gede. Trading saham resikonya gede, sehingga mendingan kita create restoran misalnya kayak gitu, bikin startup misalnya, startup digital gitu. Oke, kalau kita bicara statistik, mungkin kamu bisa googling ya, kamu bisa googling berapa sih success rate dari sebuah startup. Jadi kalau misalnya jawaban cepatnya kamu malas googling, saya akan kasih tahu, ternyata hanya 10%. Artinya apa? Hanya 1 dari 10 startup itu bisa bertahan. Setelah bertahan 5 tahun kalau nggak salah. Tapi kalau kita bicara jangka panjang, ya di atas 5 tahun itu di bawah 10%. Artinya dari 100 startup yang didirikan, 90 akan hilang, tidak akan survive. Hanya 10%. Lalu kemudian bisnis yang bukan startup digital itu juga sama. Jadi kans untuk survive-nya sebetulnya bisnis itu sangat kecil. Jadi 10%. Anggap aja dalam satu kecamatan gitu ya, mereka menerbitkan 100 bisnis baru. Belum tentu ada 10 yang bertahan. Belum tentu ada 10 yang bertahan, bisa jadi lebih rendah. Seperti itu. Jadi kalau kita bicara resiko, bisnis resikonya ada nggak? Ya ada, sangat ada juga. Sebetulnya semua ya ada resikonya. Nah, tapi kenapa kalau kita bicara trading forex seolah-olah resikonya digede-gedein banget, seolah-olah wah ini gambling lah ini. Kenapa? Ya padahal sebetulnya kalau dari sisi resiko ya semuanya sama. Lalu kemudian kalau kita bicara dari seberapa banyak kerugian yang bisa kita alami kalau kita start bisnis. Bayangin, kita buka restoran misalnya. Kita buka restoran, kita perlu modal tempatnya, perlu modal alat masaknya, bahan bakunya. Itu mungkin kita bisa spending puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Belum lagi renovasi tempat dan segala macamnya. Itu bisa puluhan hingga ratusan juta. Sedangkan kalau kita bicara trading forex, kita bisa belajar pakai akun demo. Berapa biayanya? 0.
Kalau misalnya akun demo kita bangkrut, kita kehilangan apa? Satu, kita kehilangan waktu. Dan waktu saja. Kita dapat pengalaman nggak? Dapat. Kalau kita misalnya create bisnis restoran, kalau restoran yang nggak jalan, apa yang kita kehilangan? Pertama, waktu. Kedua, uang. Ketiga, dapat pengalaman. Sama-sama dapat pengalaman nih, mau bisnis, mau trading forex, sama-sama dapat pengalaman. Cuman bedanya kalau di trading forex kita bisa mulai dengan tanpa modal, gratis, akun demo, belajar. Di bisnis bisa belajar tapi perlu modal. Gitu aja sebenarnya bedanya. Kalau kamu lebih tertarik create bisnis, silakan, it's okay, nggak ada masalah. Tapi kalau kamu merasa, wah saya punya pekerjaan nih, saya bekerja dari pagi sampai sore. Kalau saya create bisnis yang saya harus handle, tentu saja masalah di waktu. Karena kalau kita punya restoran misalnya, tapi kita cuma bisa malam doang, ya nggak apa-apa. Tapi ya waktu operasional kita terbatas. Dan kalau misalnya kita lagi nggak enak badan, lagi nggak fit, ya kita nggak akan bisa handle bisnis kita. Tapi kalau trading forex, anytime, lagi sakit sekalipun bisa nggak sih analisa pasar? Bisa. Dan sekarang udah banyak tools-tools yang bisa kita pakai untuk bisa membantu kita trading. Misalnya ada indikator, misalnya ada juga analisa market news, semuanya udah ada sehingga bisa membantu kita untuk mengambil keputusan. Lalu kemudian perlu marketing nggak kalau trading forex? Ya nggak perlu ada budget marketing. Jadi benar-benar semuanya bisa kita pelajari dengan budget yang sangat minim sekali. Lalu kemudian kalau ditanya, berapa lama sih trading forex itu? Kalau saya sarankan, minimal kamu spend waktu 1 tahun deh. Kasih dirimu waktu 1 tahun untuk belajar trading forex itu bagaimana. Tapi benar-benar belajarnya intens ya. Jangan belajarnya tuh mut-mutan. Sekarang belajar semangat nih, habis nonton video ini semangat gitu ya belajar. Lalu kemudian minggu depannya, males forex is not for me gitu ya. Lalu kemudian bulan depan karena lihat teman sukses di trading forex lalu ikutan lagi semangat lagi belajar. Sayang banget. Jadi kalau misalnya kamu benar-benar ingin fokus, ingin belajar trading forex, ya belajar. Benar-benar spend waktu 1 tahun, 2 tahun atau maksimal 3 tahun deh. Kalau kamu belajar 3 tahun, any high income skill, mau digital marketing, mau bisnis, mau belajar, apapun deh, saham sekalipun trading forex, maksimal 3 tahun, intens, pasti mahir, pasti jago, garansi deh, pasti akan jago. Bisa nggak income-nya konsisten? Sangat bisa. Nah, cuman bedanya kalau di bisnis kita coba-coba, gagal, create bisnis selama 3 tahun, modalnya mungkin sekian ratus juta, tapi kalau trading forex, akun demo gratis, pertama. Kedua, kalaupun misalnya mau pakai akun real, sekarang kita udah bisa pakai di broker yang legal gitu ya, yang diawasi Bapepti, sehingga aman, memiliki legalitas di Indonesia, itu bahkan bisa mulai dengan Rp500.000 juga udah bisa. Anggap aja 500.000 habis gitu ya, kena margin call, modalnya habis, ya udah coba lagi, top up lagi 500.000. Gambling nggak? Ya tergantung. Kalau kamu bener-bener nggak ada analisa, cuman buy sell ngawur aja, ya itu namanya gambling. Tapi kalau ada analisanya, kita gunakan indikator-indikator yang benar misalnya, dan belajar dari orang yang tepat, itu sebenarnya adalah belajar investasi leher ke atas, dan itu termasuk dalam high income skill. Karena bisa berpotensi memberikan kesempatan mendapatkan income yang tidak terbatas. Sangat luar biasa banget. Jadi itu yang ingin saya luruskan ya, terkait dengan mindset bahwa sebenarnya trading forex adalah salah satu high income skill, dan itu bukan judi kalau misalnya kita lakukan dengan analisa yang baik dan tepat. Dan trading forex juga sudah diregulasi oleh Bapepti di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. So, it's not a gamble. Jadi ini adalah sebuah kesempatan yang bisa kita lakukan seperti seolah-olah kita menjalankan sebuah bisnis dengan banyak sekali fleksibilitasnya. Oke, mungkin itu yang mau saya share. Dan kalau kamu mau belajar trading forex secara gratis, di bawah ada linknya. Kamu bisa belajar secara gratis, klik lalu kemudian isi formulirnya, nanti tim kami akan menghubungi untuk bisa bantu kamu belajar trading forex secara gratis. Tapi sekali lagi, please belajar yang benar, kasih dirimu waktu minimal setahun, maksimal 3 tahun. Kalau intens kamu pasti akan mahir. Oke? Mungkin itu yang mau saya share, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.